Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan membahas model proses waterfall dan XP. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan masing-masing kelompok kami. Yang pertama itu adalah saya, Melati dan Albana dengan NPM 2415061106. Saya dari Pratama dengan NPM 2415 061 102. Nama saya Dihan Ahmad Al-Hasil 1045. Perkenalkan, nama saya PM 24150619. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas dari pembahasan kami itu. Yang pertama itu adalah urutan aktivitas dalam model waterfall yang akan dibahas oleh Deru Pratama. Pada Deru, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan pertama tentang urutan aktivitas dalam model waterfall. Eh, Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan, di mana setiap tahap dalam proses pengembangan dimulai setelah tahap sebelumnya selesai. Lalu untuk urutannya yang pertama ada konsep dan perencanaan. Pada tahap ini menentukan tujuan, ruang lingkup, spesifikasi, anggaran, dan estimasi waktu proyek. Lalu pada analisis kebutuhan, pada tahap ini eh, klien dan programmer akan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna serta menyusun dokumen spesifik sistem. Lalu pada desain sistem ini akan berisi perancangan arsitektur perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan database berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada implementasi, yaitu mulainya pengadaan perangkat lunak, pengujian unit, dan integrasi antar modul. Lalu yang kelima ada pengujian, yaitu memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi melalui berbagai jenis pengujian termasuk UAT. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan, yaitu memperbaiki sistem dan menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Eh, Sekian, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Deru Pratama yang telah menjelaskan tentang urutan aktivitas dalam model waterfall. Selanjutnya adalah ciri proyek yang cocok untuk model waterfall ini yang akan dibahas oleh Stephen Natalia Kasim. Pada Stephen, saya persilakan. Oke, baik. Untuk yang kedua, ciri proyek yang cocok untuk model waterfall. Model waterfall sendiri lebih cocok digunakan untuk proyek yang memiliki spesifikasi yang jelas dan tetap sepanjang siklus pengembangan. Beberapa ciri proyek yang cocok untuk model ini adalah um, yang pertama, proyek dengan kebutuhan yang sudah sangat jelas. Jika klien dan pengembang tidak mendefinisikan dengan baik apa yang dibutuhkan dan tidak ada perubahan yang signifikan selama pengembangan, waterfall sangat cocok untuk digunakan. Lalu yang kedua, proyek besar dengan timeline yang ketat. Model waterfall sendiri bergantung pada estimasi waktu yang tepat di awal, sehingga cocok untuk proyek besar dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang ketiga, proyek dengan ruang lingkup yang tidak berubah. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam hal fitur atau spesifikasi yang diinginkan selama pengembangan, model ini sangat efisien. Lalu yang ketiga, ciri khas dari model waterfall. Model waterfall sendiri memiliki ciri khas. Contohnya yang pertama, linear dan berurutan. Model ini mengikuti jalur linear, di mana setiap fase dimulai setelah fase sebelumnya selesai. Tidak ada ruang untuk revisi besar selama fase-fase tersebut. Lalu yang kedua, terdapat dokumentasi yang detail. Setiap fase menghasilkan dokumentasi yang mendetail, mulai dari spesifikasi kebutuhan hingga pengujian akhir. Ini memudahkan pengelolaan proyek dan memastikan bahwa tim memahami tujuan dan persyaratan yang jelas. Lalu yang ketiga, ada fase yang terpisah dengan jelas. Ini berarti setiap tahap memiliki waktu dan ruangnya sendiri, yang mempermudah manajemen proyek dan pengontrolan kualitas. Baik, saya rasa itu sudah cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Stephen Natial Kasem yang telah menjelaskan tentang ciri khas dari model waterfall. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan dari waterfall itu sendiri yang akan dibahas dan dijelaskan oleh Dihan. Kepada Dihan, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu strukturnya yang jelas dan terorganisir. Yang kedua itu ada
fase lebih mudah mengawasi masalah lebih awal. Selanjutnya kelebihannya itu yang ketiga itu ada dokumentasi yang lengkap. Dengan dokumentasi yang lengkap memudahkan tim untuk mengerti pekerjaan yang harus dilakukan di setiap fase. Lalu untuk kekurangan dari metode waterfall sendiri itu ada tiga juga, yaitu yang pertama kurangnya fleksibel. Model ini sangat sulit diubah setelah fase tertentu selesai. Sayang besar bisa menyebabkan biaya dan waktu. Lalu kedua itu ada pengujian dilakukan setelah implementasi. Pengujian dilakukan di akhir pengembangan yang berarti masalah besar dalam implementasi baru terdeteksi setelah hampir semua pekerjaan selesai. Yang terakhir itu ada tidaknya cocok untuk proyek yang kompleks dan dinamis. Jika sering berubah waterfall di sekian, saya kembalikan. Terima kasih kepada Dihan yang telah menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihannya. Dan selanjutnya itu adalah latar belakang dari model waterfall ini. Dari latar belakang itu ya akan saya jelaskan sendiri. Model waterfall itu adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak tertua dan paling klasik. Yang mana waterfall itu diperkenalkan oleh Dr. Winston W. Roche pada tahun 1970. Dengan alasan Roche mengembangkan model ini sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek perangkat lunak dapat dikelola dengan baik dan dapat dipantau yang jelas dari awal hingga akhir. Dan dari makalahnya yaitu yang berjudul Managing the Development of Large Software System. Walaupun sebenarnya Ares mengkritiknya, tapi model waterfall ini jadi standar dalam pengembangan perangkat lunak selama beberapa dekade. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang model waterfall. Selanjutnya itu adalah model proses Extreme Program atau XP yang mana akan dijelaskan oleh Deru Pratama. Eh, Terima kasih waktunya atas untuk saya menjelaskan tentang model proses XP. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu model XP. XP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim yang intensif, kualitas tinggi, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Untuk urutannya sendiri, dalam pengembangan XP yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, proyek dibagi menjadi iterasi kecil. Setiap iterasi menghasilkan produk yang dapat diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik dari penggunanya. Lalu pada desain itu berkembang secara bertahap, sederhana, dan fokus pada kebutuhan jangka pendek. Lalu yang ketiga ada pengkodean. Pada tahap ini menggunakan pair programming untuk meningkatkan kualitas kode dan mengurangi kesalahan. Yang mana artinya programnya akan terus diperbaiki seiring berjalannya waktu dan umpan balik yang diberikan oleh pengguna. Lalu yang keempat ada pengujian. Pengujian unit otomatis dan pengujian sistem dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan kualitas. Yang mana ini berkesinambungan dengan perkodean yang menggunakan pair programming terus-menerus. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan. Pada tahap ini, refactoring dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kode dalam siklus iteratif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih pada Deru Pratama yang telah menjelaskan model closing Extreme Programming. Pada selanjutnya adalah ciri proyek yang cocok untuk model XP itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Stephen. Pada Stephen, saya bersilakan. Baik, terima kasih. Untuk ciri proyek yang cocok untuk XP itu ada tiga. Yang pertama, proyek dengan kebutuhan yang sering berubah. Karena XP ini sangat efektif untuk proyek yang memiliki perubahan kebutuhan yang sering atau tidak pasti. Karena iterasi pendek memungkinkan perubahan dengan sangat cepat. Lalu yang kedua, ada proyek yang membutuhkan kolaborasi intensif, di mana XP sendiri mengutamakan komunikasi dan kolaborasi erat antara pengembang. Cocok dengan XP. Lalu untuk yang ketiga, terdapat proyek dengan tim yang terlatih. XP sendiri membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi dari pengembang. Salah satunya membutuhkan komitmen terhadap kualitas kode dan pengujian. Lalu selanjutnya, terdapat ciri khas dari model XP. Baik. Ciri khas dari model XP ini terdapat 4. Yang pertama adalah iteratif dan incremental.
Nah, karena XP sendiri berfokus pada siklus iteratif yang pendek, di mana setiap iterasi menghasilkan produk yang dapat digunakan dan diuji. Proyek kebutuhan selama proses. Lalu kedua, ada kolaborasi. XP tersebut. Lalu ketiga, ada kualitas melalui pengujian otomatis, yang berarti pengujian akan dilakukan secara berkesinambungan dengan pengujian otomatis yang kualitas perangkat lunak tetap terjaga. Lalu yang keempat, terdapat desain dan pengodaan sederhana. Desain sistem dibuat sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang ada, dan kode ditulis dengan praktik terbaik seperti refactoring. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Stephen yang telah menjelaskan ciri program dan ciri khas dari model XP. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari XP yang akan dijelaskan oleh Dihan. Perdihan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan kelebihan. Yang pertama itu ada kelebihannya. Ada secara garis singkat, secara singkat itu ada tiga. Yang pertama itu fleksibel terhadap perubahan. Berbeda dengan metode waterfall tadi yang rentan terhadap perubahan, metode XP lebih dan sangat sering mengalami perubahan. Dengan pengujian otomatis dan refactoring, XP memastikan kualitas kode. Lalu yang ketiga yang erat, teknik pair programming, programming, sorry, maaf, dan komunikasi yang intens menghasilkan kolaborasi yang lebih baik. Kekurangannya itu secara garis besar itu ada dua, yang intens, terlibat langsung dalam proses pengembangan yang bisa menjadi tantangan jika kalian tidak dapat berkomitmen. Yang kedua itu ada eh, keterampilan teknis yang tinggi dan metodologi. Sekian saya kembali. Terima kasih atas penjelasannya dari Dihan tentang kelebihan dan kekurangan. Materi terakhir adalah latar belakang dari model XP. Untuk pengembangannya, XP dikembangkan oleh Ken Beck pada akhir 1990-an dengan tujuan untuk menghadapi masalah pengembangan perangkat lunak yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan harapan klien. Dengan alasan XP dirancang untuk memperkenalkan fleksibilitas, kolaborasi, dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak dengan fokus utama pada kepuasan klien dan pengiriman perangkat lunak yang sering. Water Masalah dalam metode tradisional sebelum XP muncul adalah banyak proyek berangkat lunak menggunakan metode tradisional seperti waterfall yang cenderung kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Hal ini menyebabkan keterlambatan proyek, sulitnya komunikasi, kualitas mode, dan lain-lainnya. Sehingga untuk itu dibutuhkannya revolusi tentang pengembangan itu sendiri, sehingga muncullah mode baru yaitu adalah mode XP, Extreme Programming. Nah, sekian latar belakangnya yang menjadi pengakhir dari presentasi ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan menutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.